Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Nabila Rahman dengan NIM 201210020 dari kelas PAI 5A. Dibuatnya video ini sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini ada poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, dari prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi dua. Ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip umum itu ada 6 bagian atau 6 macam. Yang pertama ada prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip praktis, prinsip integritas, dan yang terakhir prinsip efektivitas. Lalu di prinsip khusus ada prinsip tujuan, prinsip isi, prinsip proses, prinsip media dan alat, dan yang terakhir ada prinsip evaluasi. Baik, di sini kita masuk ke prinsip umum terlebih dahulu. Prinsip umum itu tadi yang pertama ada prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini maksudnya itu adanya kesesuaian. Jadi kurikulum dalam mengembangkan kurikulum yang meliputi ada tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya itu harus relevan dengan baik perkembangan zaman dan juga ataupun kebutuhan dan keadaan masyarakatnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di prinsip relevansi ini terbagi menjadi dua jenis, ada relevansi eksternal dan juga internal. Nah, di relevansi eksternal maksudnya adalah kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Lalu di relevansi internal yaitu adanya kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Jadi tadi antara komponen tujuan, isi, dan sistem penyampaian itu ada kesesuaian. Lalu selanjutnya itu ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas ini dengan maksudnya artinya itu kayak berkesinambungan. Nah, prinsip kontinuitas ini kurikulum itu kan adalah wahana belajar yang dinamis, jadi harus perlu dikembangkan terus-menerus dan juga berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kurikulum yang menyangkut saling hubungan dan juga saling menjalin antara berbagai tingkat sekolah dan juga jenis program pendidikan atau bidang studi. Di prinsip kontinuitas ini atau kesinambungan ada dua macam, yaitu ada kesinambungan antar berbagai tingkat sekolah, juga ada kesinambungan antar bidang studi. Yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Dari kata fleksibelnya aja itu maksudnya adalah tidak kaku, lentur gitu. Jadi kurikulum tuh harus bisa lentur terutama dalam hal pelaksanaannya. Jadi pengembangannya tuh harus menggunakan cara atau metode yang sesuai dengan situasi ataupun tempatnya, itu harus bisa menyesuaikan, jadi kayak fleksibel gitu. Lalu prinsip fleksibilitas ini dibagi lagi menjadi dua macam. Ada fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, itu misalnya ada pengadaan program-program pilihan yang siswa atau murid itu bisa memilihnya berdasarkan kemampuan dan juga niatnya. Lalu ada fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Maksudnya pendidik itu diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan sendiri program kurikulum, tetapi masih berpatok atau masih dalam kurikulum yang bersifat umum gitu. Lalu yang keempat ada prinsip praktis sesuai dengan namanya efisien gitu kan.
Jadi kurikulum tuh harus mudah dilaksanakan, terus juga bisa pakai alat-alat yang sederhana. Apalagi di Indonesia ini kan pendidikannya apalagi di pelosok-pelosok itu masih terbatas, jadi harus kurikulum tuh harus dikembangkan sepraktis mungkin supaya di seluruh Indonesia tuh bisa kurikulumnya itu bisa terlaksana dengan baik. Lalu ada prinsip integritas. Maksudnya adalah kurikulum tuh harus dikembangkan berdasarkan suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Maksudnya bermakna itu keseluruhannya itu memiliki arti, nilai, dan juga manfaat tertentu. Terus juga keseluruhannya itu bukan merupakan penjumlahan dari bagian-bagian, melainkan suatu totalitas yang memiliki maknanya. Baik, yang terakhir ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini dimaksudkan adalah sejauh mana pencapaian kurikulum itu dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Jadi dia ini berjalan sesuai dan efektif atau tidak gitu. Lalu dalam proses pendidikan, prinsip efektivitas ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada bagaimana efektifnya guru dalam mengajar, terus kayak seperti kegiatan belajar mengajarnya. Lalu ada juga dilihat dari seberapa efektifnya peserta didik dalam belajar. Lalu selanjutnya kita ke prinsip khusus. Di prinsip khusus tadi yang pertama ada prinsip tujuan. Tujuannya maksudnya tujuan pendidikan itu mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek atau khusus. Ada 3 sumber tujuan, yaitu ada kebudayaan masyarakat, individu, dan mata pelajaran disiplin ilmu. Yang kedua ada prinsip isi. Prinsip isi ini prinsip yang berkaitan dengan pemilihan isi pendidikannya itu memiliki dasar kebutuhan sebagaimana yang direncanakan oleh pengembang kurikulum. Yang ketiga ada prinsip proses. Dalam proses belajar mengajar hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajarannya, terus variasi metode, serta juga keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Jadi ini lebih ke prosesnya bagaimana kurikulumnya ini berjalan. Selanjutnya ada prinsip media dan alat bantu pembelajaran. Nah, pastinya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif harus didukung atau ditunjang oleh media dan alat bantu yang tepat. Nah, prinsip ini itu menunjukkan adanya kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kemampuan guru, dan juga praktik ekonomis. Prinsip yang terakhir ada prinsip evaluasi. Nah, di prinsip ini tuh meliputi prinsip mendidik, prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, prinsip objektivitas, prinsip kooperatif, prinsip praktis, prinsip akuntabilitas. Nah, dilihat dari teknik pengembangan instrumen, perlu diperhatikan prosedur penyusunan instrumen, terus jenis dan teknik penilaian itu kayak gimana, kesesuaian instrumen dengan kompetensi, terus jenjang kemampuan yang diukur, tingkat perkembangan peserta didik, waktu yang diperlukan, teknik pengolahan dan analisis item, lalu ada administrasi penilaian dan pemanfaatan hasil penelitian. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.